Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatullah. Melalui video kali ini saya akan menjelaskan nilai-nilai dasar ASN, yaitu kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama yaitu kompeten. Tantangan lingkungan strategis, yaitu pertama, dunia VUCA. Dunia penuh gejolak disertai ketidakpastian, situasinya saling berkaitan dan mempengaruhi serta ambigu. 2. Disrupsi teknologi. Perubahan sistem teknologi digital secara fundamental yang mampu menggantikan peran manusia. Yang ketiga, kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2020 tentang RPJM nasional 2020 sampai 2024, visi pembangunan nasional tahun 2020 sampai 2024 terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kebijakan pembangunan aparatur. Yang pertama yaitu merit system. Seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, termasuk tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif. Yang kedua, pembangunan aparatur RPJMN 2020 sampai 2024 diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia, dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Yang ketiga, karakter ASN. 8 karakteristik ASN meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Pengembangan kompetensi. Yang pertama, konsepsi kompetensi. Konsepsi kompetensi meliputi 3 aspek penting: pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kedua, hak pengembangan kompetensi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adanya hak pengembangan pegawai, sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi P3K. Yang ketiga, pendekatan pengembangan kompetensi. Pendekatan pengembangan dapat dilakukan dengan klasikal dan non-klasikal, baik untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Panduan perilaku kompeten. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi diri, yang kedua membantu orang lain belajar, yang ketiga melaksanakan tugas dengan kualitas tinggi. Kita masuk ke materi kedua yaitu harmonis. Definisi harmonis dalam bahasa Yunani yaitu harmonia, yang berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Kalimat afirmasi harmonis adalah kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Pentingnya suasana harmonis. Suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja atau kualitas layanan kepada pelanggan. Adapun panduan perilaku harmonis yaitu yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kata kunci harmonis yaitu peduli, dan yang kedua perbedaan. Kita masuk ke materi ketiga yaitu loyal. Definisi loyal yaitu bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada NKRI. Panduan perilaku loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945, setia pada NKRI serta perintah yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Karakteristik mengukur loyalitas yang pertama yaitu taat pada aturan. Kedua, bekerja dengan integritas. Yang ketiga, tanggung jawab pada organisasi. Yang keempat, kemauan untuk bekerja sama. Yang kelima, rasa memiliki yang tinggi.
Keenam, hubungan antar pribadi. Ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Kedelapan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. 9, menjadi teladan bagi pegawai lain. Kata kunci dari loyalitas yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Kita masuk ke materi keempat, yaitu adaptif. Definisi dari adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Kata kunci adaptif yaitu inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Penerapan budaya adaptif dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Keempat, terkait dengan kinerja instansi. Yang kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, masyarakat, dan sebagainya. Panduan perilaku adaptif yaitu yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Kita masuk ke materi kelima, kolaboratif. Definisi kolaboratif adalah proses dua orang atau lebih entitas atau organisasi yang bekerjasama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai suatu tujuan. Kata kuncinya adalah kesediaan bekerja sama. Yang kedua, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kalimat afirmasi yaitu kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilaku yang pertama, membuka peluang semua pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Topik utama yang ingin didalami yaitu topik utama yang ingin saya dalami adalah topik adaptif, yaitu panduan perilaku yang meliputi cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan ketiga, bertindak proaktif. Dengan perkembangan zaman yang terus berubah-ubah, kita harus cepat beradaptasi dan terus berinovasi. Saran untuk modul kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif dan kolaboratif yaitu modulnya sangat membantu saya dalam memahami nilai-nilai dasar SN untuk saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Namun, sedikit masukan dari saya, dalam penulisan modul ada beberapa sub pembahasan yang kurang dijelaskan, dan beberapa modul kurang adanya gambar ilustrasi yang membuat pembaca cepat jenuh. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.